masuk sendirian teman-teman, tanpa ditemani siapapun waktu kita belum tag. Dan yang ditemuin Mas Amir itu apa? Waktu Mas Amir masuk sendiri ke keliling di sini. Dari yang pindahan yang bisa dibilang dari alas randu ya Mas ya. Jadi alas randu, tapi ya memang dia tuh memang suka muter-muter di sini. Ini minta tolong ya dari tim kameramen, termasuk Mas Amir juga. Kalau kita mau jalan ke sana untuk dipersiapkan, saya minta jangan kosong pikiran. Sholawat terus dalam hati biar kita nggak terjadi apa-apa. Belum sampai ke belakang. Kali ini, kita di rumah Sultan di Kabupaten Slawi yang sudah terbengkalai. Rumah ini dulunya megah dan menawan. Coba Anda bayangkan. Sekarang menjadi gersang serta kusam. Tetapi rumah ini masih berdiri kokoh secara konstruksi bangunan. Menurut cerita warga setempat, rumah ini sudah kosong 50 tahun lebih dan menyimpan keanekaragaman makhluk-makhluk goib yang menyeramkan. Ada apa saja di dalam rumah ini? Mari kita saksikan. Oke, kita kembali lagi di acara Gerahan Entertainment Explore. Kita baru explore lagi ya, Ki. Iya. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial, Mas Amir Rumasa. Gimana kabarnya Mas Amir? Alhamdulillah. Oke. Sehat, Mas. Nah, Mas Amir penasaran ya? Dulu tuh Mas Amir pernah saya ikutin jadi narasumber podcast yang katanya Mas Amir ini penasaran dengan hal-hal gaib atau astral secara langsung. Makanya kita sama tim dan Kiplangan juga mencoba mengajak Mas Amir untuk explore ke tempat bekas apa ini, Ki? Ini dulu Pembuatan pabrik ya. Pabrik tackle ya? Iya, pabrik tackle. Pabrik tackle. Jadi isu yang beredar Mas Amir, Iya. di sini itu dulunya pembuatan pabrik tackle dan terbengkalai karena salah satu karyawan sering mengalami kerasukan ya, Ki? Iya. Dan itu teman-teman nggak satu atau dua, jadi yang mengalami kerasukan itu Mas Amir Iya. pasti keluar atau resign dari pabrik sini. Nah, akhirnya masuklah karyawan baru, terjadi gitu terus pokoknya sampai akhirnya bangkrut ya, Ki. Iya. Nah, ada lagi dari isu-isu warga sekitar, katanya dulu di daerah sini ya, Slawi sini Iya. itu ada randu alas, Ki, Iya, randuan lah. atau alas jati lah ya bisa dikatakan. Dulu alas itu banyak pepohonan atau pohon jati yang akhirnya diratakan karena adanya program-program pemerintah lah. Nah, isu-isu warga di sini katanya ada salah satu paranormal yang sosok-sosok di Alas randu. alas randu itu dipindahin ke sini semua, teman-teman. Dan sering juga terjadi penampakan di sini ya, Ki? Iya. Di sini di pohon pisang ini kata warga juga yang sering muncul itu wanita berjubah putih. Bisa dibilang udah lama ini, Mas. Udah lama juga, Udah lama, Mas. kurang lebih Udah 50 tahun 4 atau 50-an ya? Iya. Masih zaman-zaman Belanda lah, masih zaman Belanda sampai sekarang. Peninggalan Belanda juga, Mas Amir. Makanya Seru. ini ya Dari bangunan juga bangunan juga udah kelihatan gimana lah. arsitekturnya itu ke arah bangunan Belanda. Dari Mas Amir sendiri
Udah merasakan apa Mas Amir? sudah merasa. Walaupun belum tahu seperti apa sosoknya ya, tapi auranya itu sangat terasa. Emang benar. Saya sama Ki Blangon juga dari tadi udah Kita merasakan ini ada kehadiran. Yang lebih jelasnya itu yang di sebelah sini Mas Amir. Iya, Pohon besar ini. Dan nanti kita coba ke sana ya Ki ya. iya, kita nanti coba. Dan langsung masuk aja Ki Boleh? ke ruangan-ruangan biar penonton kita itu nggak penasaran ya. Iya. Coba ayo. Sok, monggo. Kemana Ki? Terserah. Kita coba ke sebelah ruangan sini aja dulu ya. Iya, iya. Karena aksesnya lebih mudah kayaknya. Nah, di sini Ki. Itu saya apa ya? Ngerasa ada Mm-mm. yang sudah ngawasin kita gitu. Iya, iya, benar. Di setiap ruangan memang ini ya. Ini teman-teman GH atau Gerhana pasti ikut merasakan suasana angkernya gimana lah. Dari bangunan, terus belakang Pohonan. bangunan pun pepohonan bener-bener rimbun ya. Iya, Ini tingkat keangkerannya ya, kalau saya analisa itu nggak main-main loh Mas. iya benar. Coba kita masuk ke sini. Boleh, mari. Kita cek ada apa aja di sini. Oh, Ini hati-hati ya, kali aja ada hewan-hewan yang aneh-aneh. Assalamualaikum. Oh. Astagfirullah. sini kerasa beda nggak sih? Iya, Coba sini, teman-teman. Ya kameramen kita masuk dulu. Oh, sini dulu ya. coba kita masuk lagi mas. Ini udah beda di sini. Oke. Teman-teman, saya merasakan kehadiran di sebelah sini ya Ki. Iya, Sebelah sana, coba lihat kameramen. Di sini itu yang katanya sosok tadi gitu. Ternyata beliau itu nggak cuma di sana doang. Hati, awas hati-hati. Kaca, Hati ya, kru. Ini banyak apa? banyak kaca. Banyak kaca. Jadi si sosok putih tersebut itu nggak cuma stay di depan doang. Si sosok itu sering mundur-mandir ke sini juga, Mas. Seakan-akan ya tempat ini, wilayah ini tuh wilayahnya dia gitu. Wilayahnya dia. Wilayahnya dia. Dan nggak mau ada sosok lain masuk di sini. Saya kok Iya. merasa ada yang apa ya? Kayak itu yang ngeliatin kita gitu. Coba kayak Ki Blangon pun dari tadi waktu kita belum Kiblat mulai, lagi fokus. beliau itu fokusnya ke sana terus. Coba sini. Dari Mas Amir gimana? sebenarnya mas ya. Ya, ngomong-ngomong. Jadi Mas Amir pun tadi sempat masuk ya Mas? Iya. Masuk sendirian teman-teman, tanpa ditemani siapapun waktu kita belum tag. Dan yang ditemuin Mas Amir itu apa? Waktu Mas Amir masuk sendiri ke liling di sini. Di sini auranya memang lumayan kuat. Tapi saya lebih terasanya di sini. Yang sebelah sini. Yang tadi masuk ke Oh, sempat ke sini juga. sini. Terasa. Memang Tapi dari. ntar coba. Oh iya, boleh. Nih, Ki Blangon sini, teman-teman, hati-hati ya. Sudah mulai berinteraksi dengan salah satu sosok.
Pelanggon. Baunya udah mulai Bau ini apa ya? Udah ngap ya? Iya, tadi saya sempat komunikasi. Jadi memang dia juga salah satu dari yang pindahan yang bisa dibilang dari Alas Randu ya Mas ya. Jadi Alas Randu, tapi ya memang dia itu memang suka muter-muter di sini. Ya betul. Dan yang lebih sering mengganggu itu dia Mas, si sosok ini. Apa itu yang katanya mengganggu pejalan kaki juga? Salah satunya ini. mungkin bisa jadi itu juga ya. Iya. Soalnya gini Mas Amir, waktu saya tanya-tanya, ternyata si sosok ini itu selain menampakkan di daerah sini, Iya. beliau juga nakal atau iseng ya gitu. Iya. Sama pejalan kaki atau pejalan motor yang di sini. Jadi Jadi kayak sering mengganggu. Mengganggu. Iya, betul. Mengganggunya itu bukan hanya di lapangan di sekitar sini, tapi juga keluar dari Berani keluar Bukan juga. hanya di area Sini dari doang, ini. iya. Nah, yang di belakang baru kita beda lagi ya. Iya. Itu beda lagi. beda lagi. Saya kayak yang di itu tadi Ki Pelanggon ngomong itu butok, hampir mirip lah. Hampir mirip. Dari Memang sosok ada itu hampir kayak butok, tapi nggak tahu ya. nanti seperti apa. Kita coba, penasaran juga ya. Iya. Nanti kita bakal ke belakang juga. Ya ginilah suasana, kayaknya bekas mes juga itu ya, mes Ada di sini. kayak karyawan. Ini kayak kamar ya Mas ya? Iya, Mas. kayak bentuk kamar. Kita sekalian nanti masuk ke situ enggak? Iya, masuk, nanti kita muter lagi ke sana. Iya, soalnya saya nggak cek di sana. Oh tuh, Mas Amir penasaran teman-teman. Ternyata Mas Amir juga bisa tak katakan bandel ya, atau berani loh masuk-masuk di tempat-tempat kayak gini. Sana lagi, Boleh? Mari. yuk Mas Amir, sana Siap. kita coba. Hati-hati ya. Ini Ini banyak banyak kaca ini, awas di sebelah sini Mas. orang kali ada. Guys. Hati-hati Mas. Tadi kemana, sini ya? Iya, bener. Astaga. Ini kayak akan-akan udah mulai Iya. keluar ya. Seperti Kayak- terasa keluar dari belakang sini. Ini minta tolong ya dari tim kameramen termasuk Mas Amir juga. Kalau kita mau jalan ke sana untuk dipersiapkan, saya minta jangan kosong pikiran ya. Sholawat terus dalam hati biar kita nggak Cuma terjadi apa-apa. Tadi di sini aja Mas. Hmm. Sampai sini karena Belum sampai ke belakang. iya maksudnya ya Belum nyampe ke Karena situ ini- ya. lumayan ini. Iya. Sana gini Mas Amir, yang dianalisa saya sama Ki Pelanggon di sini bisa dikatakan markasnya si Buto ya Ki. Iya, Markasnya si Buto. energinya besar untuk di sebelah sini. Betul. Nah, ini kita coba ulik lagi ya, kenapa selain astralnya ya Ki ya. Iya, Ini biar kita lebih lengkap, biar penonton kita nggak salah paham. Kenapa ini bisa terbengkalai? Pada intinya karyawan di sini itu mulai keluar satu persatu Mas Amir. Keluar satu persatu karena saking banyaknya penampakan atau gesekan-gesekan dari energi atau sosok-sosok makhluk halus astral yang lain gitu loh. gangguan-gangguannya ya Mas. Gangguan-gangguan juga. Nah, si anak yang punya tempat ini tidak berani memegang pabrik ini sendirian, karena pabrik ini udah terkenal dengan tingkat keangkerannya. Akhirnya si anaknya itu nggak tahu ngerantau kemana, akhirnya jadi terbengkalai. Itu teman-teman.
Ini juga kita mendapatkan informasi nggak hanya sekedar awangan ya Ki, atau asal gitu loh, enggak. Berdasarkan sumber lah ya. Berdasarkan sumber. Nah, sumber itu pun warga lokal yang dari kecil udah hidup di sini. Jadi ya 80% itu tepat lah, tepat. Nah, masalah penampakan kita belum tahu dan kita juga belum menemui ya Ki ya. Iya, Sama Mas Amir, karena semoga aja ya kita mendapatkan kejutan dari penunggu-penunggu yang ada di sini. Kita mau ke belakang apa masuk bangunan dulu Ki? Kayaknya kita masuk aja dulu ya. Masuk sini? Biar nanti di belakang Akhiran. kejutan aja. Oke, siap. Monggo Ki, langsung aja Monggo, masuk. monggo. Monggo Mas Amir. Siap. Aman ya Mas Amir? Aman. Ini kita lewatnya dari mana sih? Dari sini. Sebelah sini ya? Oh, dari mana? Dari sini Ki? Oh, dari sini ya. Dari sini. Monggo Mas Amir. Hati-hati ya, ini Assalamualaikum. Tim, hati-hati ya. Ya, ini banyak paku. Iya, disingkir dulu. Ada papak kuda. Hati-hati ya, tim. Nah, Coba Ki. Saya ingin penjelasan langsung dari Ki Blangkon. di sini Mau juga- dipegangin dulu Ki. boleh. Di sini juga ada Oh, kirain penampakan dari karung teman-teman. ya, jadi di sini juga ada salah satu makhluk juga yang bisa dibilang wujudnya ini pocong, Mas. Buntelan. Jadi, iya. Buntelan. Jadi di pojokan Coba ini sebelah sana. pakai baterai biar jelas. Di sini nih, Mas. Dia berdiri. Dia menatap kita. Merinding saya. Sumpah. Dia berdiri terus mulutnya agak menganga, membuka. Tapi dia cuman berdiri aja sih. Aku nggak tahu dia ada niatan apa, cuman Kayaknya ada ancaman nggak? kalau untuk ancaman belum terlihat ya, tapi kalau mungkin posisi seperti ini takutnya tiba-tiba, Mas. Biasanya yang kita tahu dikira hanya diam, tenang, tapi ternyata dia malah yang lebih agresif gitu ke Bisa arah kita. dikatakan dia sudah memantau kita ya. Iya. Untuk sekarang ini dia sudah memantau kita. Memang Tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah aman. aman lah. Tapi Nah. iya gimana, Mas? Selain ini Ki. Nah saya ke situ Ki. Ada ya? Iya. Oh, iya, saya tadi yang sebelah sini di ruangan ini ya, Mas. Ya? Mau ke situ. Ayo coba. Cuk. Apa? Luang. Direkam. Ayo para nih. Tadi kita mendapatkan, bisa dikatakan apa ya? Nggak tahu ini penampakan atau apa, coba kita lihat teman-teman. Ayo para nih. Hati-hati ya, barangkali ular ya. Hati-hati Ki. Di mana Mas? Ping. Coba pinjam baterainya Mas Amir. Siap. Hewan apa? Masa? Mungkin ini fenomena ya, Termasuk gangguan kayaknya. termasuk gangguan juga dari Mas Ino juga lihat. Nih kameramen kita dilala ya.
Yang lihat itu kameramennya Mas Amir. Iya. Kita bertiga nggak ngeliat loh. Itu tadi yang saya katakan, terkadang yang kita anggap tidak mengancam, Iya betul betul. tapi betul. ternyata tiba-tiba mereka juga yang lebih Iya, agresif gitu. Yang saya takutkan seperti itu. Ini saya mulai nggak enak perasaan malah. Takut ada apa-apa. Tapi aman lah. Tapi masuk ke sini Mas. Iya. Nanti ke jendela itu yang tempat gue loh. Yang ini ya Mas ya. Iya. Tetap mau keluar ya. Oh mau keluar masuk Iya. lagi. Oh. Tapi apa ya namanya emang gitu. Gitu tuh validasi tuh hewan apa? Nggak tahu. Iya kita Hmm. belum tahu ya. Tapi nanti kok kita coba cek. Kita juga masuk ke sini nanti ya. Boleh, boleh. Bisa nggak sih ya? Dari depan ditutup ya. Lewatnya Di dalamnya Terus akses juga susah. aksesnya Banyak susah. banyak ini loh. Kayu-kayu. Puing-puing ya Mas ya. Heeh. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu salah satu fenomena alam ya. Gini Mas Amir, Iya. kalau ngikuti ekspor tuh emang gini. Iya. Kita ada kayak mencekamnya juga. Ya, mungkin Mas Amir juga merasakan lah ya merasakan. gimana mencekamnya walaupun kita nggak 1-2 orang ya Mas Amir ya. Banyak gitu loh. Ya, tadi apa ya? Mungkin kita lengah ya, Mas Amir ya. Iya, lengah. Kita lengah, akhirnya yang dari tim kita kameramen melihat sosok ya atau penampakan. Jadi di jendela ini itu ada yang lihat tapi masuk lagi. Saya nggak tahu kenapa dari tadi telinga itu seakan-akan suruh ke sana terus. Makin menambah penasaran ya, Tim Mas ya. kita juga udah mulai nggak enak badan. Coba lihat kameramen. Tim kita udah merasakan energi atau aura di sini ya. Beliau merasakan pusing katanya. Mungkin itu yang dikatakan warga sini dari getaran energi. Auranya berat banget. Auranya keras. Iya. Nih. Ada apa Mas? Nangkep. Ada pergerakannya. Padahal nggak ada angin loh Mas. Belakangin tertutup.
salah satu Ini- fenomena. Oh iya. Bisa dikatakan ada yang datang ya kalau udah gini. Ini saya tolong ya, jangan ada yang lamun baca sholawat zikir itu. Ini nggak ada angin loh. Daun yang lain- Ini fenomena daun yang lain diam semua. Ini fenomena. Siap-siap aja. Kita dapat gebrakan apa aja tadi. Iya, makanya. Kita langsung ke belakang ya, Ki. Iya, Soalnya boleh. dari tadi fenomena daun gerak sendiri dan ada suara telinga saya itu suruh ke sana terus. Coba, ayo kita ke depan. Coba Mas, bukunya. Oh iya, Buku. dari Saya Mas Amir kayak ngerasa gimana? udah mulai ada Berani nggak Mas Amir kayaknya? tarikan untuk menggambar di sini. Rasanya auranya Tunggu Mas Ami. Berat. Ya, siap. Itu yang ini. Biar kita pelangkon sambil ngelukis ya. Kita ngobrol-ngobrol ya Mas Amir. Ini lebih terasa. Tim, terobos. Berani nggak kayaknya? Mungkin enggak itu. Lumayan. Kayak kamera-kamera itu maksudnya. Dari sini aja berarti. Biar Ki pelangkon ngelukis ya. Kita penjelasan sedikit ya sama Mas Amir ya. Sini. Coba lihat. Isi Mas Amir. Sini kameramen maju dulu ya. Biar kameramen jelas. Sini. Di sini yang katanya punten ya, maaf ya. Yang katanya bukan katanya juga. Saya Iya. dari tadi itu merasakan tempat kuasanya si Buto Ijo. Kalau mau tahu bentuk fisiknya Mas Amir, si mata bener-bener apa ya, dibilang lebar loh, gede loh. Seberapa ya? Mata aja segini dikatakan ya. Kepalanya seberapa itu? Bisa dibayangin. Terus dari sini Mas Amir, Iya. ada tanduk. Itu kalau di dalam dunia spiritual atau hal gaib, kalau sosok-sosok itu sudah bertanduk Mas Amir, berarti beliau sudah mempunyai umur. Kalau dari manusia kan nambah tua, manusia itu menjadi nambah lemah dari tenaga. Kalau dari hal gaib Mas Amir, semakin beliau umurnya menambah, semakin kuat juga kekuatan dan energinya. Makanya kita juga ragu juga ke sana, karena udah kelihatan juga ya. Pasti Mas Amir ngeliatin akar-akar ini pun
Udah kebayang sosoknya Iya. gimana? Ini kalau boleh saya jelaskan ya. Boleh, boleh, mau. Tadi waktu pas masuk Mm-mm, terus pas sampai bangunan ini kan mm-mm, sampai mm-mm, ini berarti bangunan di sini mm-mm. mungkin karena auranya terlalu kuat kepala saya mulai pusing Nah, dan ini pun sebenarnya saya lumayan pusing cuma saya berusaha untuk tidak lengah ya betul. agak pusing. Nah, itu kalau di spiritual Mas Amir namanya itu gesekan energi. Iya betul. Namanya kita manusia sama hal yang enggak apa ya, sosok astral ya, hal gaib ya. Kayak positif sama negatif itulah. Jadi kita saling bentrok. Nah, kalau badan Mas Amir nggak kuat, mungkin dari tadi badan Mas Amir bisa terjadi Pingsan. kesurupan atau pingsan di sini. Iya mungkin bisa pingsan. Bisa jadi loh. Makanya dari tadi saya nawarin sama Mas Amir berani nggak masuk sendiri? Iya. Kalau berani-berani aja, kalau nggak berani jangan dipaksa. Karena efeknya gitu Mas Amir. Iya makanya aku belum sampai sini tadi. Iya, Belum betul. sampai sini. Nah, dari konten kreator yang lain Mas Amir, Iya. ternyata udah banyak juga yang masuk ke sini. Dan pada nggak kuat di sini. Nah, yang uniknya lagi Mas Amir, kayak apa ya? Kayak ada suara sebelah sana di bangunan ini. Suara apa ya? Maksudnya? Iya, kayak suara gitu. Ya guys. Mas Rio dengar? Dari Mas Rio dengar. Itu maaf, lightning kok mati ya? Maaf. Ini takut nggak kelihatan apa-apa, malah resiko ke kita gitu. Barusan ya mati ya? Iya. Apa efek dari sini? Intinya mohon maaf ya, kita nggak ngeganggu, kita hanya cuman penelusuran ya, yang penunggu di sini. Nah, kita lanjut ya Mas Amir. Tadi kita kepotong karena ada suara sebelah sana. Itu pancingan Mas Amir. Kalau Mas Amir percaya nggak percaya, coba sini. Kalau Mas Amir lengah ke sana, kita dipancing lagi ke sana, diarah. Nah, kalau kita sudah ke sana, kita kepancing lagi ke sebelah sini. Itu namanya manipulasi dari sosok-sosok yang di sini, Mas Amir. Nah, ketika kita lengah, masuklah ke badan salah satu yang di tim kita. Entah itu saya, Ki Blangkon, Mas Amir, atau dari kru GH yang lainnya. Gitu loh. Jadi mencari kelengahan. Betul. Duh, saya mulai nggak fokus, sumpah. Ini yang di belakang bener-bener ngeganggu telinga saya. Seakan-akan dia tuh nyuruh kita ke sana terus, Mas Amir. Ada yang Dorong ya Mas ya? dorong. Hati Mas. Nah ini Ada yang dorong. Sini nih. Mas Yuda aman ya? Nggak apa-apa. Ya. Nah, ceritanya gini Mas Amir. Yang bikin saya unik, dulu tempat ini mempunyai salah satu pembantu atau tukang kebun ya. Nah, udah sampai 4 kali di sini gonta-ganti terus tukang kebun. Karena kenapa? Dari cerita warga di sini isunya, si tukang kebun itu disuruh ngebabat ilalang ya. Ilalang, suket, kalau bahasa sini itu suket lah. Rumput-rumput nyampe ke belakang sana teman-teman. Nah, tapi Mas Amir belum nyampe ke belakang, beliau itu lari ke depan. Kenapa itu? Nah, katanya ditanyalah warga di situ, kenapa kok lari? Pak, tadi itu siang loh Mas Amir. Siang loh, nggak malam, nggak sore, jam 9 malam loh. Jam 9 pagi loh. Siang. Siang. Nah, ada yang dengar hela nafas nggak sih? Enggak, ini tadi benar. Seperti Ya, asli.
Saya mulai nggak enak nih malah lagi. Kenapa ya? Ini apa ya? Dari feeling saya itu, mohon maaf ya. Jadi kayak dia itu lebih tinggi dari bangunan ini ya. Jadi Mas Amir seakan-akan dia tuh ngeliatin kita dari bawah gitu loh, mantau kita. Nggak tahu kenapa, saya ngerasanya gitu. Nah, coba kita lanjut ya. Lanjut obrolan Boleh, tadi ya boleh. Mas Amir. Sambil nungguin. Kenapa? Pusing. Masih pusing Mas? Hati ya Mas? Jangan dipaksa loh Mas. Iya. Kalau nggak Oke. kuat, bilang ya. Biasa. Apa? Kayaknya apa ya? Maksudnya dia mungkin lebih apa ya? Beratin kita. Iya. Tahu kalau di sini mungkin paling angker kayaknya dari area tadi. Makanya nggak bisa. Aku nggak bisa diem kalau kayak gini. Pengen pindah. Waspada ya. Iya. Waspada ya. Kayak seolah-olah dia tuh tambah kayak apa sih mas? Bahasanya ku kesenangan lah itu. Ya, kesenangan kita terlalu lama-lama di sini. Oh iya. Karena ya itu Kayak seolah-olah tadi. pengen mempermainkan kita. Ya itu tadi Mas Amir. Nunggu kita itu lengah. Iya. Makanya dari tadi aku waspada. Heeh. Coba kesini teman-teman, biar penonton nggak penasaran sama bangunan yang di belakang nih. Nih ngelihat dari pohon-pohonnya punya Mas Amir, udah bener-bener luar biasa gitu loh. Nah, aduh, awas tadi ya, ada telepong ini, sialan. Bekas apa itu mas? Oh, bukan cecek, nangka. Lah itu bangunannya teman-teman. Yang saya rasa ya Mas Amir, Nah kalau itu bangunan apa mas? Maksudnya ini lebih tuh ke buat perkiraannya, feeling saya ya, mes karyawan. karena ini pabrik ya. Iya, mungkin yang tidur di sini beliau yang karyawan-karyawan yang ngerantau jauh lah, jauh dari rumah, yang pada akhirnya ya itu tadi yang kita cerita, katanya sering banyak sosok-sosok atau penampakan astral. Nah yang sering kita nongol Mas Amir di depan bangunan ini. Ini saya malah tertarik untuk ke sana, tapi saya nggak mau, takut ada jebakan yang kita nggak tahu ya. Bahaya juga kalau kita memaksa untuk melaju ke depan sana gitu loh. Nah dari konten kreator yang lain yang kita cerita tadi Mas Amir, salah satunya dari ya masih daerah Jawa Tengah lah. Apa Mas? Semutnya banyak ya. Oh, aman. Ya, sambil kita menunggu Ki Blangkon melukis. Ki Blangkon ini dari tadi, makanya nggak saya tajak hop. Nah suara. Ya. Saya takutnya ular ya, malah ya. Takut ular jatuh atau gimana loh. Ya sambil nunggu Ki Blangkon itu menggambar, main dari tadi Ki Blangkon itu nggak tak ajak ngobrol Mas Amir. Ini saya udah mulai pusing juga. Sama Sumpah, udah mulai Sama. pusing. udah boleh pusing deh. Lihat sebentar infrared, coba ke sini. Ketika Ki Blangkon ngegambar sosok ini, kameramen. Duh, pusing saya itu udah kerasa banget. Udah nggak kerasa. Lah ini sosok yang saya maksud. Ini belum full ya Ki ya? Belum. Ini belum full. Bisa Di dikatakan sosoknya seperti ini. yang nguasain area sini ya Ki ya. Ini nggak tahu kenapa pandangan saya pun buyar apa ya, nggak fokus gitu loh lama-lama di sini. Benar dikatakan warga di sini. Bentar mas, kayaknya yang satu ini. Lihat ke Blangkon, ikutin. Hati Ki.
Boleh saya pegangin Ki? Monggo, Mas. Saya katakan tadi pasti kayak Kiblong itu orang. Mono kidung Kalau beliau sudah mulai menghitung rumaksa ing sesuatu yang bahaya teman. teku ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan purun paneluan ono wani Kenapa ya? dia tadi sempat mengancam Mas, jadi dia udah masang apa ya, gestur ancaman. Ih, cok. Banyak hewan apa di sini ya? Coba Ki, lanjut Ki. Iya, jadi dia udah masang kayak gestur buat nyerang gitu. Ini kamera. Makanya saya Kamera Ki, biar penonton jelas. makanya saya langsung ke sini dan coba untuk menetralisir, dan ya alhamdulillah aku juga nggak tahu ya Mas, ini bisa menahan atau enggak. Sifatnya sementara berarti. Iya, dia baru apa ya, kayak masih memberikan kesempatan gitu. Si dia ini masih memberi kesempatan ke kita gitu. Tadi kalau saya nggak jelasin Mas Amir. Kalau tadi saya nggak cepat langsung, dia langsung datang ke kita sebelah sana. Yang tadi pusing ya. Iya, Jadi Ini bisa apa ya, Ki? dibilang Oh, plastik. ini Kirim markasnya iya. Jadi si tempatnya si ini, si sosok yang tadi itu. ya digambarkan Yang ini. yang ini. Nah, iya. Tadi dia bersinggahnya di sini. Sosok ini bersinggah di pohon ini. Tapi apa ya? Aku lihat juga bukan hanya si ini, seakan-akan kayak Banyak. Ada yang banyak lain. lagi, ada yang lain. Mas. Karena kan yang tadi kita bicarakan di awal Ki, Mm. mungkin saking banyaknya sosok yang dibuang ke sini dan pada akhirnya apa ya, mungkin sudah jadi Seakan-akan rumah atau tempat iya tempat tinggalnya gitu. iya gitu loh. Dan aslinya Kira ini tingginya berapa? Ini kalau kita lihat atas genteng aja itu masih lebih tinggi. lebih tinggi Mas Amir. Yang tadi saya katakan bangunan ini ya, itu beliau lebih tinggi. Jadi si beliau itu seakan-akan ngeliatin kita dari atas gitu loh. Bisa dibilang raksasa lah. Iya. Iya, kalau Wujudnya seperti itu. wujud aslinya ya Ki ya, Mm. itu bukan ukuran manusia normal. Suara lagi. Ini sudah kayak apa ya? Kayak tempat bermain sih kalau yang aku. Ada suara ya Mas ya? Dengar nggak Mas tadi Mas? Saya dari tadi malah nggak fokus ke sebelah sini terus. Seru guys. Mungkin ini pengalaman pertama Mas Amir. Salah satu pengalaman yang luar biasa. Ikut di Gerhana Entertainment ini. Betul. Guys, jadi kita bisa melihat seperti yang digambarkan ya, yang katanya tingginya itu lebih dari rumah Belanda pada umumnya. Seolah-olah dia itu melihat kita. Betul. Ngeri. Iya, jadi tempat Pusing dari dia. ini juga seakan-akan seperti tempat bermain juga sih. Jadi ketika kita ke sini itu sudah banyak yang ngeliatin kita di belakang. Betul. Dan di
Nggak tahu ini suara dari tadi ngeganggu kita terus loh. Dan di pohon ini bukan apa ya, juga bagian dari tempat bermainnya. Ini seakan-akan nyuruh kita pergi loh Ki. Iya. Dia mulai mengancam loh, kalau kita nggak pergi dia itu apa ya namanya, intinya salah satu dari tim kita bakal Merasa menjadi terancam. iya Akan bakal menjadi terancam. sasarannya dia gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya juga berpikirnya gini Mas Amir, kita lebih sempurna ya kan, namanya manusia, kita lebih sempurna dari sosok atau Dari setan ya, mereka ini. dari mereka semua. Makanya saya sering kali ngomong sama Ki Blangkon, gak apa-apa Ki kalau dapat bisikan atau suara yang menantang kita, balas aja. Saya itu lebih sempurna dari kamu. Saya punya ya sama percaya sama yang di atas, kepercayaan kita. Kalau kita yakin sama percaya sama yang di atas, insya Allah hal-hal yang nggak enak yang nggak pengen kita apa namanya di luar ya yang nggak nalar gitu iya ya. yang di luar nalar di pikiran kita yang nggak enak-enak itu insya Allah bubar semua, tergantung mindset kita, caranya bagaimana ngelola pikiran kita gitu loh. Oh banyak semut, Kita pindah jalan. pindah aja, jangan sini teman-teman. Mari. Tapi perasaan Ki Blangkon waktu ngegambar itu, energinya dari badan ngefek enggak Ki? Jujur Kalau- saya pribadi ya Ki ya, Iya. waktu jenengan sudah mulai ngelukis itu, sudah mulai Ngelukis pusing ini. nggak? Ini sampai sekarang Ki, di sini nih ya Mas Amir. Sama. Mungkin yang dirasain saya, Mas Amir, sama kru yang tadi Nah, Mas Yuda ya, iya. itu sama semua. Saking besar ini baru pertama kali lagi loh kita explore loh, tapi sudah dihadiahi kejutan ya yang di luar Enggak seperti tempat nggak yang sesuai lain. expect gitu lah. Yang kirain saya itu kita udah biasa masuk ke tempat yang lain, jadi pandangan saya itu nggak bakal lah kita benturan sama energi itu pusing ini gitu loh Ki. Karena kita kan sudah biasa ya, masuk ke sana ke sini, hutan, alas segala macam. Ternyata di sini oke juga. Ya wajar aja kalau banyak konten kreator juga yang pada lari katanya ya. Karena keganggu dari sosok yang ini. Ini kalau boleh saya peragain ya Iya, si sosok ini Mas Amir, kalau boleh saya peragainya yang besar ini seakan-akan sini Mas Amir, ini tuh si sosok, jadi tangannya itu gini, badan itu kan tinggi ya, kaki sama tangan udah nempel ke tanah, kayak apa ya, kalau monyet duduk gimana sih? Jadi tangan sama kaki itu sama panjang. Itu pun posisi duduk loh. Kalau berdiri gimana? Tingginya seberapa itu? Duduk pun tingginya udah melebihi bangunan ini. Jadi iya. Kalau saya peragain, iya. Kayak ibaratnya kita ngeliat kingkong kayak. Iya, Hmm. betul gitu. Terus Seperti ini itu. belum berdiri Itu belum berdiri Mas. Kalau berdiri banget. tingginya seberapa? Kenapa kita tahu? Kita kan sebelum explore cek lokasi dulu ya. Iya. Saya sama Ki Blangkon itu bisa dikatakan ritual lah. Ada apa aja dan kita sebisa mungkin memanggil sosok Ceritanya kayak kayak orang jerit. Lanjut nggak apa-apa. Jadi sebelum kita explore sini, kita memanggil si sosok ini teman-teman.
kita ritual sama saya, ritual sama Ki Blangkon minta ini, karena Ki Blangkon minta pengakuran sama si sosok ini. Kalau kita nggak minta pengakuran atau nggak mengambil sosok yang penguasa di sini, mungkin dari tadi kita ada perlawanannya nggak enak ya. Gitu. Ada cok. Ada suara tuh cok. Sumpah. Hop. Iya. Yakin itu lagi. Iya pas jalan lagi. Anjing gimana lama nih? Dia ya kayak sini lagi ditumpuk. Nih, Cok. Waktu kita lari. Tuh, Ki, maaf. Mohon maaf dinetralisir dulu, teman-teman. Ini tim kita mengalami gesekan. Kenapa kita lari? Karena Mas Indra ngerasa ada yang menarik ya. Daripada tim kita salah satu nggak aman, mending kita kejar. Iya, nah itu. Tadi waktu kita lari, Mas Amir. Iya. Apa ya? Kayak suara wanita gimana ya, Ki ya? Iya. Di sebelah sini ini pintu ini, Mas. Jadi pas kita lari dia kayak ngikik gitu ya Mas. Iya. Jadi Ketawa. dia malah seneng kalau kita tuh takut gitu loh. Lah itu tadi mending kalau takut gak usah, kalau berani-berani, kalau Iya. takut gak usah dipaksa gitu loh. Oke, lumayan juga untuk sosok ini atau tempat ini ya. Seolah-olah pas Kevin jelasin tadi kayak suara dia udah suka. Nggak terima. Nah, lah itu fungsinya Ki Blangkon di sini, Mas Amir. Yang pertama ya, yang pertama menetralisir adanya sosok yang mau nyerang ke tim kita ya, Ki ya. Nah, yang kedua, Ki Blangkon akan mengilustrasikan, memvisualisasikan lah, Iya. lewat lukisan atau gambar yang beliau lihat dan energi yang Ki Blangkon tangkap gitu loh. Sosok apa aja yang bisa digambar sama Ki Blangkon. Gitu teman-teman. Kini sudah berapa purnama kita baru tampil lagi. Malah kita dikejutkan dengan sosok-sosok atau energi-energi yang cukup ekstrim juga. Oke, kita nggak apa-apa, kita akui aja. Nah, Ki Blangkon dari tadi ternyata sudah menggambar dua sosok. Waktu kita bicara sama Mas Amir, Ki Blangkon ternyata sudah menangkap dua sosok yang menurut Ki Blangkon itu energinya cukup besar ya, Ki? Besar. Monggo, Ki. Kalau salah yang satu ini nih yang tadi saya katakan juga wujud perempuan dan dia juga usil. Di seperti yang sering di sini, Ki? Iya. Yang sering di sini. Tapi kebetulan tadi saya juga melihat dia juga berpindah-pindah memang ya. Si sosok ini memang seperti itu, dia berpindah. Jalannya itu ke sini loh, sini. Muter tadi yang ke ruangan kita itu tadi Mas Amir. Iya. Ke belakang situ. Nah, sini udah. Nah, di belakang beda lagi kewasannya, itu beda lagi. Coba Ki, jelasin Jadi untuk biar penonton sosoknya kita itu nggak penasaran ya. seperti ini. Nah, gitu Mas Amir. Ini yang tadi Yang si cewek, Yang si cewek, mulutnya boleh. iya. Si mulut ini memang agak lebar dan dia itu usil Mas Hamid. Jadi ini yang rumornya sering apa
Iya, yang ganggu masyarakat sekitar. Iya, Iya. betul, betul, betul. Apa itu ya? Jadi kalau uncang-uncang itu duduk di sini. Iya. Nah, terus sering nampakin sama Sosoknya yang gambar ini. Nah, ya, si sosok ini Mas Amir sering mengganggu pejalan kaki juga ya, Ki, yang Iya. berada di sini. Percaya nggak percaya, nanti Pernah nggak Mas dia mengganggu di jalan sampai mengakibatkan kecelakaan? ada juga tadi kita tanya, kebetulan tadi tanya sama warga lokal sini, Iya. dulu ya Ki ya, Iya. dulu sering kecelakaan gara-gara katanya di sini tuh ngelihat apa, akhirnya si pemotor itu melongo, ngelenger, akhirnya jebret kecelakaan. Terjadi Walaupun dia kecelakaan. sampai MD. Iya, nggak Hmm. sampai MD. Ya walaupun hanya lecet ya Ki ya. Mau jelaskan Jadi lagi? seperti ini. Dia sekali lagi dia itu untuk wujudnya apa ya? Tidak terlalu tinggi seperti layaknya Manusia umumnya. Aduh. kuntilanak yang lain kan ada yang tinggi seperti itu. Kalau ini tidak yang saya lihat dia tidak terlalu tinggi. Untuk rambutnya seperti ini, dia agak berantakan dan si mata itu apa ya? Sebenarnya ini di sininya hitam, Mas. Mirip-mirip kayak sumber bolong. Iya, ini bisa dibilang Bener-bener seperti itu. Mungkin yang jenengan lihat sundel bolong itu, ya matanya Saya- dia Kan iya. hitam, Pak. hampir Di ya sini hampir hitam. mirip gitu. Harusnya itu hitam, tapi saya tadi belum sempat mengarsir. Jadi seperti ini. Tapi intinya itu tadi untuk matanya hitam, mulutnya itu lebar. Dan sifatnya ini itu jahil. Ya Jadi usil, berarti nakal dong. Nakal juga. itu yang tadi disebutkan tadi. Mohon maaf ya Ki ya. Hmm, Ini lebarnya Mas Amir. Ke samping sini tuh bukan lebar mulut ya, robek sini. iya, lebih tepatnya seperti robek. Dari kulitnya robek ke sini sampai apa ini namanya rahang ya? Iya, Sampai rahang ke sini. Itu bukan mulutnya yang lebar ya, tapi emang kulitnya tuh robek semua. Kanan kiri robek semua. seperti Jadi ini. gini, Menakutkan. Ya, jadi sosok yang bisa saya gambarkan itu hanya dua ya. Jadi yang ini yang sering mengganggu masyarakat di sekitar sini, Betul. dan tadi yang sosok besar tadi seperti itu. ya teman-teman, kita akhir aja ya. Iya, Karena tadi dari salah satu tim kita mengalami ketakutan yang pada akhirnya lari, daripada kita menanggung resiko yang cukup gak enak ya Ki. iya benar. Kita putuskan akhiri aja. Jadi gimana Mas Amir? Mas Amir ini kan baru pertama kali mengikuti explore malam ya. Iya. Kesan dan pesannya Mas Amir buat penonton Gerhana Entertainment itu apa? Ini kesannya dulu ya. Iya, monggo. Jadi yang saya kesan itu pas kita kan posisi di tempat awal kan, terus yang barusan tadi dijelaskan di Dangkon yang tentang perempuan itu yang mulutnya lebar kan. Kat. Berarti malam mana? Malah noise. Orang kerungu Mas Amir dong. Kini Mas Amir Benang. Orang apa? Orang kata orang berkerumun suara suara soalnya aku mengatas. Ya. Mana kan? Ya suara itu jelas. Oke teman-teman, Roll. And action. ya mending kita akhiri aja ya Ki ya. Boleh. Karena tadi dari salah satu tim kita ya Mas Amir, ada yang mengalami ketakutan secara berlebihan gitu loh. Takutnya ngefek ke kita sama warga di sini Warga juga di ya. sini Ki ya. juga. Akhirnya kita, saya sama Ki Blanton, aduh mohon maaf. Kok mati ya? Orang-orang Oh ya maaf. Lanjut ya. Noise dah. Ini tuh. Mana lagi bang? Nakepin, oh. Sing endi ki ya? Awalnya. Yo. Oke, kita Action. ini kita akhiri aja ya Ki ya. Ya, Daripada ngefek ke saya nggak enak juga. Dari tadi tim kita juga ada yang takut yang berlebihan ya. iya benar. Takut kenapa-napa, akhirnya kita Sudah itu. sudah aja lah. Ya tadi yang kayak sosok sudah dijelaskan sama Ki Blangkon. Saya juga sudah sedikit penjelasan. Sekarang Mas Amir, kesan
dan pesan untuk penonton gerhana juga gimana? Ini pesannya dulu ya. Monggo. Jadi pas kita posisi di ini kan di awal ya. Terus terakhir kali di Blangkon ceritakan sosok wanita yang tadi. Terus habis itu tim kameramen kan kayak ketarik gitu. Iya, betul. Nah, terus, nah ini yang dijelaskan di Blangkon. Di situ memang berasa gesekannya sangat auranya sangat terasa. Padahal Mas Saya Amir ditekan. orang awam ya Mas Amir ya? Ya. Ya, Jadi, terus kepalanya pusing banget Mas. Di situ pusing, begitu kita pindah lagi di sini pusing itu hilang, kembali normal. kembali normal. Hmm. Makanya tadi pas ada kameramen yang lari itu, waduh saya sudah mulai mendingan nih karena Pindah lokasi, ya betul. Nah seperti yang dikatakan Muki Blangkon ini katanya ada sosok yang tinggi kan? Tinggi besar juga ada. Bisa dibilang Muncul lah ya. Betul. Jadi bahwa kita itu harus percaya dengan hal gaib ya. Makanya yang digambarkan oleh Ki Blangkon itu adalah salah satu sosok yang mungkin di sini sebagai bisa dibilang raja mungkin Penguasanya. yang penunggu di sini, Iya. Betul. yang penunggu di sini yang paling mengerikan lah. Terus kalau pesan saya bagi penonton Gerhana Entertainment yang mungkin penasaran, kalian silakan saja bisa bertanya-tanya sama Mas Agus dan Ki Blangkon. Pokoknya seru, dan ini pertama kalinya saya ikut explore, mantap. Pokoknya. Ya, gitu penonton. Ternyata setelah Mas Amir mengikuti explore, ya gitu rasanya. Mungkin yang penonton penasaran juga ya. Iya. Monggo ikut juga nggak apa-apa. Ya, gitu aja ya Mas Amir, Siap. Ki Blangkon. Pokoknya untuk penonton Gerhana Entertainment jangan lupa dukung channel kita terus dengan cara like, comment, and subscribe agar channel kita itu terus berkembang. Dan bagikan sebanyak-banyaknya. Itu pesan langsung dari Mas Amir gitu loh. Ya, pokoknya mohon maaf barangkali saya, Mas Amir dan Ki Blangkon ada kata-kata yang gak enak atau kasar, mohon dimaafkan. Pokoknya dukung terus lah acara kita lah. Gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.